Ya, selamat sore. Cakrawala Sepekan hadir menyapa Anda. Edisi Sabtu 8 April 2023. Kami akan menghadirkan beberapa informasi berita yang dirangkum oleh tim redaksi kami selama 1 minggu ini, yang pastinya akan menemani aktivitas Anda kali ini. Bersama saya, Asmira Ali, inilah 3 cuplikan berita utama kita pada sore hari ini. Gencar uji sampel, Balai POM pastikan masyarakat aman dari bahan berbahaya. Kapolres Tarakan masih menyelidiki kasus dugaan penculikan AM. Gelar pertemuan Ditpol Airut Polda Kaltara, bahas kerjasama pengamanan bersama Polis Marin di Raja Malaysia. Ya, selain 3 cuplikan berita utama tadi, akan ada beberapa informasi lainnya. Ya, pemirsa, kita beralih ke berita yang pertama. Balai POM Tarakan terus berupaya meningkatkan keamanan makanan serta minuman takjil dengan menggunakan teknik uji sampling di Islamic Center. Uji sampling makanan dan minuman ini sudah masuk ke tahap 5. Di mana proses sebelumnya sudah dilakukan di berbagai titik wilayah Tarakan. Dalam upayanya melindungi masyarakat dari bahan makanan yang berbahaya, Balai POM Tarakan terus gencar melakukan uji sampel keliling. Kali ini mobil sampel menyasar sejumlah titik pasar Ramadan yang berlangsung Kamis siang. Kegiatan pengambilan dan uji sampel cepat yang digelar Balai POM Tarakan ini sudah masuk tahap ke-5, di mana sebelumnya Balai POM sudah melakukan uji sampling di sejumlah titik, di antaranya Markoni, Juwata, Sebengkok, Jalan Gajah Mada, Kabupaten Bulungan, dan Taman Berkampung. Layanan pengecekan makanan dan minuman takjil ini berlaku selama di bulan puasa, dengan target yang ditujukan adalah kepada para pedagang takjil di pasar Ramadan. Sedikitnya ada 142 sampling yang diperiksa meliputi makanan dan minuman berbahaya. Kepada Ekuator TV, Kepala Balai POM Tarakan Herianto Baan yang memimpin langsung pelaksanaan uji sampling ini mengatakan bahwa kegiatan mobiling ini memiliki tujuan untuk dapat mengantisipasi dan memastikan bahwa takjil yang dijual aman dan bebas dari pemakaian bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna makanan. Total keseluruhan uji sampling yang sudah masuk dan diperiksa pada tahap 5 ini ada 142 sampel. Tujuan hari ini itu memastikan produk takjil yang diedarkan oleh masyarakat selama bulan Ramadan apakah bebas dari cemaran seperti cemaran formalin, boraks, dan pewarna. Pewarna ini adalah metilen yellow dengan roda green. Untuk targetnya siapa aja, Pak? Jadi targetnya adalah penjual-penjual takjil yang ada di beberapa titik yang kita lakukan sampling. Jadi sebenarnya harusnya ya seluruh penjual takjil, tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia, jadi kita memilih tempat-tempat tertentu yang dimana banyak komunitas berkumpul di situ. Herianto menegaskan bahwa jika ada pedagang takjil yang ketahuan menggunakan bahan berbahaya, akan ditindaklanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan jika ada unsur ketidaksengajaan dalam membuat makanan, akan diberikan peringatan keras. Kepala Balai POM Tarakan ini menambahkan, dari 142 sampling yang diperiksa atau yang diuji, pada hari ini semuanya dianggap memenuhi syarat atau tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Artinya para pedagang mulai sadar untuk menjaga keamanan dan kesehatan makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Guyup Rukun Agawe Santosa Saiye Saiko Proyo
merupakan salah satu jargon digelarnya rangkaian kegiatan Safari Ramadan oleh paguyuban keluarga warga Jawa atau Paguaja Kaltara dengan menggelar kegiatan buka puasa bersama pengurus dan seluruh anggota Pakuaja yang berlangsung di Pendopo Pakuaja Tarakan, Kampung 1 Skip pada Sabtu malam 31 Maret 2020. Guyub Rukun Agawe Santosa Saiyeksa Eko Proyo merupakan salah satu jargon digelarnya rangkaian kegiatan Safari Ramadan oleh paguyuban keluarga warga Jawa atau Pakuaja Kaltara dengan menggelar kegiatan buka puasa bersama pengurus dan seluruh anggota Pakuaja yang berlangsung di Pendopo Pakuaja Tarakan, Kampung 1 Skip pada Sabtu malam 31 Maret 2023. Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari rangkaian program kerja Pakuaja Kaltara ini merupakan kegiatan Safari Ramadan yang dilaksanakan di 5 kabupaten dan kota di Kaltara dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Safari Ramadan kali ini diawali dari Kabupaten Nunukan, kemudian berlanjut ke Kabupaten Bulungan, di daerah Transmigrasi Tanjung Palas dan SP5 Salim Batu. Selanjutnya Safari Ramadan ini juga digelar di Kota Tarakan dan akan berlanjut pada 7 April 2023 mendatang di Kabupaten Tanah Tidung dan akan berakhir pada 8 April 2023 di Kabupaten Malinau, serta akan ditutup di Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kaltara. Digelarnya kegiatan Safari Ramadan di beberapa kabupaten dan kota di Kaltara ini dimaksudkan sebagai wadah konsolidasi organisasi, agar kekuatan dan kekompakan serta perwujudan visi misi bersama menuju Guyub Rukun Sentosa dapat terwujud. Sehingga diharapkan kehadiran Pakuaja Kaltara bukan hanya sebatas organisasi papan nama, namun sebagai organisasi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga Jawa yang ada di Kalimantan Utara. Selain itu, dengan hadirnya bulan Ramadan 1444 Hijriah, masyarakat Jawa yang ada di Kaltara diharapkan menyambutnya dengan gegap gempita dan penuh sukacita. Selain sebagai sarana konsolidasi organisasi, guna mewujudkan kekompakan dan kerukunan dalam tubuh organisasi Pakuaja Kaltara. Ya, kita melaksanakan safari ini di 5 kabupaten kota. Ya. Minggu lalu kita ke Nunukan, 2 malam yang lalu kita di Bulungan, di 2 tempat, di Transmigrasi Tanjung Palas, di Transmigrasi SP5, di SP5 Salim Batu. Kemudian malam ini kita di Tarakan. Kemudian tanggal 7 kita di KTT, dan tanggal 8 kita di Malinau. Selanjutnya dalam wawancaranya dengan awak media, Saimin juga menambahkan bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini juga dimaksudkan sebagai momentum silaturahmi dan konsolidasi bagi Pakuaja Kaltara sebagai sebuah organisasi paguyuban dalam mewujudkan program-program kerja yang ada, sebagai bagian dari upaya untuk terus menggerakkan dan menyapa warga Jawa yang ada di 5 kabupaten dan kota di Kaltara agar tetap solid, guyub rukun, dan senantiasa mengedepankan semangat gotong royong. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya pemirsa, kami akan hadir setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Sepekan. Fajar Ramadan akan segera hadir menerangi bumi. Saatnya membersihkan jiwa dan siapkan hati untuk mendekatkan diri padanya. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah telah tiba. Kami, segenap keluarga besar Stasiun PSDKP Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2023. Marhaban ya Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci yang penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Dengan segala penuh kerendahan hati, saya selaku Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2023. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, kebahagiaan, dan sukacita oleh Yang Maha Kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Ramadan telah hadir. Saatnya membersihkan jiwa dan siapkan hati untuk mendekatkan diri padanya. Saya, Iwan Setiawan, selaku Direktur PDAM Tirta Alam, mengucapkan marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2023. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Sepekan. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus dugaan penculikan pengusaha kayu yang beredar di media sosial ditanggapi oleh Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Dalam press rilisnya yang berlangsung di ruang Vikon Sanika Satyawada, Senin siang, Kapolres mengatakan jika kasus ini masih dalam penyelidikan pihaknya. Kasus dugaan penculikan pengusaha kayu yang beredar di media sosial ditanggapi oleh Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Dalam press rilisnya yang berlangsung di ruang Vikon Sanika Satyawada Senin siang, Kapolres mengatakan jika kasus ini masih dalam penyelidikan pihaknya. Kepada awak media, Kapolres Tarakan Ronaldo Maradona mengatakan jika laporan kasus penculikan yang dialami oleh AM diterima pihaknya sekitar pukul 1:30 Minggu dini hari. Pelapor adalah CC, istri dari korban penculikan. Berdasarkan keterangan dari istri korban kepada polisi, sang suami AM telah diculik oleh sejumlah orang yang tidak dikenal. Kapolres menjelaskan, berdasarkan keterangan itu pihaknya menelusuri informasi itu lebih lanjut dan berhasil menemukan orang yang memberikan informasi mengenai dugaan penculikan. Sampai saat ini pihaknya belum bisa mengungkap kasus ini. Namun sejumlah data yang diterima oleh pihaknya sudah dikumpulkan. Makanya kami selidiki dulu, ini sebetulnya apa sih yang sedang terjadi. Jadi kami minta dukungannya juga, sekaligus ya biarkan kami bekerja untuk mengungkap kasus ini seperti apa sebenarnya. Ronaldo mengungkapkan terkait adanya informasi dari sumber yang mengatakan penangkapan dilakukan oleh petugas tanpa menunjukkan identitas. Pihaknya menegaskan bahwa polisi tidak bisa terlalu cepat menilai dan meminta waktu untuk melakukan penyelidikan, mengingat prosedur pada saat melakukan upaya paksa ada aturannya. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 2 kepala cabang PT Pos Indonesia di Kalimantan Utara, di antaranya TB 32 tahun Kepala Cabang Kantor Pos Tarakan dan CH 52 tahun Kepala Cabang Kantor Pos Sungai Nyamuk yang ditetapkan menjadi tersangka atas jaringan edaran kosmetik ilegal. Penasehat hukum TB yaitu Dr. Alexandra SE memberikan keterangannya terkait kasus tersebut. 2 kepala cabang PT Pos Indonesia di Kalimantan Utara
diantaranya TB berusia 32 tahun, Kepala Cabang Kantor Pos Tarakan, dan CH berusia 52 tahun, Kepala Cabang Kantor Pos Sungai Nyamuk, yang ditetapkan menjadi tersangka atas jaringan edaran kosmetik ilegal. Penasihat hukum TB yaitu Dr. Alex Chandra SH.SEM memberikan keterangannya terkait kasus tersebut. Peristiwa penangkapan terjadi pada hari Senin, 27 Maret, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, di mana unit Resmob Polres Tarakan mendapat laporan dari masyarakat. Saat di lokasi, didapati adanya kendaraan atau mobil box yang dimiliki kantor PT Pos Indonesia Kota Tarakan yang mengangkut barang yang diduga merupakan kosmetik tanpa izin edar. Unit Resmob Tarakan itu kemudian menggerebek mobil box tersebut lalu membawa ke Mako Polres Tarakan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan dokumen pengiriman pada Februari 2023, didapati ada 9 ton pengiriman kosmetik tanpa dilengkapi izin edar yang masuk dari Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan ke Tarakan, selanjutnya dikirimkan ke berbagai daerah di Indonesia. Para tersangka diancam pidana pasal 197 Jungto pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pelaksanaan gelar perkara terjadi pada tanggal sebagaimana tertera di surat penetapan tersangka itu, digelar hitungan hari tiba-tiba jadi tersangka. Digelar dulu, kemudian hari itu juga langsung jadi tersangka. Sementara dalam teori hukum acara pidana itu sesuatu yang sangat serius. Kapan detik permulaan penyelidikan dimulai? Di situ ada hal-hal yang tidak boleh disentuh, apa penyitaan tidak boleh. Nah, ini kapan itu kapan dimulainya secara formal pelaksanaan penyidikan begitu. Ini yang perlu ditelaah secara dalam. Saya lihat di situ penetapannya konsideran dalam surat penetapan itu luar biasa, sangat prematur. Jadi menurut saya ini perlu diuji dalam mekanisme pra-peradilan. Penasihat hukum TB berusia 35 tahun, Dr. Alex Chandra SH.SEM menegaskan bahwa kasus tersebut tertanggal 30 Maret 2023, keluarga besar TB dan cucu SH meminta untuk menjadi penasihat hukum. Dan ada beberapa poin penting dibicarakan, diantaranya pelaksanaan gelar perkara, dihitung beberapa hari langsung penetapan menjadi tersangka. Menurut Alex, perlu dilakukannya uji mekanisme pra-peradilan. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ronaldo Maradona Siregar, Kapolres Tarakan, beserta Ketua Bayangkari Cabang Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh umat muslim di kota Tarakan. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ronaldo Maradona Siregar, Kapolres Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah bagi seluruh umat muslim di kota Tarakan. Dalam rangka terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif pada bulan suci Ramadan tahun ini, saya memberikan beberapa himbauan. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa dengan perbanyak kegiatan ibadah. Hindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Yang kedua, tetap jaga rasa toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Yang ketiga, agar tidak menyalakan petasan atau kembang api yang dapat mengganggu dan membahayakan warga sekitar, dan dilarang untuk menyalakan petasan atau kembang api di dekat rumah ibadah dan fasilitas umum.
Yang keempat, dilarang melakukan balapan liar serta berkendara dengan menggunakan knalpot racing atau knalpot brong yang mengganggu kenyamanan warga masyarakat yang lain. Yang kelima, dilarang untuk melakukan balap lari yang tidak pada tempatnya, yang dapat membahayakan diri sendiri dan keselamatan warga pengguna jalan lain. Yang keenam, selalu waspada terhadap tindak kejahatan selama bulan Ramadan. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci saat ditinggalkan, dan pastikan juga peralatan listrik serta kompor dalam keadaan yang sudah mati. Ketujuh, waspadalah terhadap lingkungan sekitar Anda. Bila ada hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada petugas polisi terdekat, baik Babin Kamtibmas ataupun petugas kami di Polsek dan Polres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Tarakan, Paten. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Sepekan. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka meningkatkan kerjasama pengamanan perairan di wilayah perbatasan, Direktorat Polairut Polda Kaltara menggelar pertemuan dengan Polis Marine di Raja Malaysia yang berlangsung di atas kapal Dewaji Abiyaksa 34 2009. Di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan, Senin pagi. Dalam rangka meningkatkan kerjasama pengamanan perairan di wilayah perbatasan, Direktorat Polairut Polda Kaltara menggelar pertemuan dengan Polis Marine di Raja Malaysia yang berlangsung di atas kapal Dewaji Abiyaksa 34 2009 di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia, Kabupaten Nunukan. Rombongan Ditpol Airut yang dipimpin Wakil Direktur Polairut Polda Kaltara, AKBP Suryono Rido Murtejo, didampingi Kasubdit Gakum Polairut Polda Kaltara, Kasubdit Patroli Polairut Polda Kaltara, Kasubag Dinopsnal Polairut Polda Kaltara, Kasat Polair Polres Tarakan, dan perwakilan LO Polri Konsulat Tawau menyambut delegasi PPM Wilayah 4 Sabah Malaysia yang dipimpin oleh Wakil Komander PPM Wilayah 4 Sabah, Superintendent Jeffrey bin Bidin, beserta rombongan yang terdiri dari KBRO PPM Wilayah 4 Malaysia, DSP Mirkair bin Abdul Rasul, PPMO PPM Tawau, DSP Rizauddin bin Selamat, Pegawai Operasi Risik PPM Tawau, Inspektur Francis STA Anak Gindi, dan PPMO Kudat ASP Arman. Dalam kegiatan Rendezvous atau pertemuan antara kedua belah pihak, Wadir Polairut Polda Kaltara, AKBP Suryono Rido Murtejo, menyampaikan 3 poin penting yang dibahas bersama, di antaranya upaya bersama mencegah peredaran narkoba, pemberantasan penyelundupan balpres masuk ke Indonesia melalui Nunukan, serta pemulangan nelayan Indonesia dan nelayan Malaysia yang terdampar atau tersesat yang secara tidak sengaja masuk negara tetangga. Hal ini diupayakan tidak dikenakan proses hukum, namun sebaiknya dipulangkan saja setelah diberikan pembinaan. Terkait upaya pencegahan peredaran narkoba, Wakil Komander PPM Wilayah 4 Sabah, Superintendent Jeffrey bin Bidin, mengajukan gagasan agar bisa diwujudkannya kerjasama polisi anti narkotika Indonesia-Malaysia untuk bisa bersama-sama melakukan pencegahan. Mengingat narkotika ini juga persoalan global, yang juga kasus ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Malaysia. Kita juga sepakat akan meningkatkan tukar menukar informasi, saling bekerja sama. Kemudian untuk kedepannya, insya Allah setiap 3 bulan sekali kita mengadakan RV. Kita juga akan mengajak dari Direktorat Narkoba atau yang membidangi narkoba. Karena kalau Polair ini dengan Polis Marine kan kejahatan di laut secara umum.
narkoba salah satunya. Makanya tadi disarankan untuk kedepannya kita mengajak juga dalam kegiatan RV ini dari Direktorat Narkoba yang betul-betul membidangi masalah narkoba. Dalam pertemuan ini juga disepakati untuk menggelar patroli bersama yang rutin akan dilakukan sebulan sekali sebagai upaya tindakan bersama untuk mencegah masuknya barang ilegal dari Indonesia ke Malaysia maupun dari Malaysia ke Indonesia, serta untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan yang bisa melibatkan dua negara, di mana kegiatan rutin patroli juga dimulai setelah pertemuan ini. Pertemuan ini ditutup dengan saling memberikan cindera mata dan patroli bersama yang berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Dari perairan Sebatik Nunukan, Roni Maranda melaporkan untuk Ekuat. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ya, aksi unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa Tarakan, diantaranya Universitas Borneo Tarakan dan HMI. Aksi tersebut terjadi di pinggir jalan utama gedung DPRD Kota Tarakan. Demo yang dimulai sekitar pukul 8 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dengan tujuan aksi demo adalah meminta hak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa Tarakan, diantaranya Universitas Borneo Tarakan dan HMI. Aksi tersebut terjadi di pinggir jalan utama gedung DPRD Kota Tarakan. Demo yang dimulai sekitar pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah dengan tujuan aksi demo adalah meminta hak UU Cipta Kerja Omnibus Law. Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Borneo dan HMI ini melakukan aksi unjuk rasa di dekat gedung DPRD Kota Tarakan. Peristiwa ini dimulai sekitar pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Dari penyampaian narasi, para mahasiswa unjuk rasa ini menyampaikan aspirasi mereka, di antaranya pembahasan UU Cipta Kerja yang seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan di Kota Tarakan lebih banyak. Aksi yang dirangkai dengan membakar ban di tengah jalan ini sempat membuat kemacetan lalu lintas di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Dalam kegiatan demo tersebut, juga sempat terjadi kericuhan sebentar antara polisi dan juga mahasiswa. Kami mengatakan dari DPRD mau menerima semua apa yang menjadi pokok-pokok pikiran mereka tentang apa yang menjadi tuntutan mereka dan kita tindak lanjuti. Itu kan tugas kami. Meskipun itu wewenang pusat dan ada metode kita untuk menyampaikan bahwa rakyat kami protes loh. Lalu kita bersurat dan selama saya jadi pimpinan di DPRD Kota Tarakan, setiap ada tuntutan mereka kita ketik sama-sama, kita kirim sama-sama lewat mail. Betul enggak? Pimpinan DPRD Kota Tarakan, Julius Dinandus, sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, menanggapi permintaan mahasiswa UBT dan HMI untuk turun ke jalan bersama mahasiswa pendemo. Julius mengatakan bahwa aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut tidak jelas maksud penyampaiannya seperti apa dan tidak tertera secara jelas dari pemberian surat untuk DPRD Kota Tarakan sebelumnya yang ditulis tertanggal 4 April 2023. Demo tersebut berlangsung dengan mengeluarkan sejumlah aparat kepolisian untuk mengamankan lalu lintas serta pengamanan jika terjadi kericuhan. Julius memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk berdiskusi bersama demi menjaga ketertiban lalu lintas untuk masyarakat umum, namun mahasiswa tersebut menolak. Pertama, jelas kami mengangkat isu nasional, yakni terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu kami menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja ini dicabut, karena kami dari Lansi itu menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dia hanya memfokuskan kepentingan daripada pihak investor. Dia membuka lapangan sebesar-besarnya pada investor, tapi terdapat diskriminasi terhadap tenaga-tenaga buruh. Itu menjadi landasan kenapa kami menuntut Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapuskan. Setelah mengeluarkan orasi terhadap pimpinan DPRD Kota Tarakan, mahasiswa unjuk rasa bergeser posisi menuju kantor kepolisian Resort Polres Tarakan dengan agenda meminta keadilan dan transparansi. Aksi unjuk rasa ini langsung direspon oleh Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar, dan langsung bertemu dengan massa di depan kantor Polres Tarakan. Kegiatan untuk unjuk rasa hari ini kemarin memang betul, itu sudah dikoordinasikan dengan anggota-anggota kami dari Intelkam, dari Bakop dan seterusnya ya.
Kemudian kan kalau ada orang akan melakukan unjuk rasa memberikan pemberitahuan, kami harus atur bagaimana pengamanannya. Karena pada saat orang berunjuk rasa di fasilitas publik, maka pasti akan ada juga publik yang nantinya terganggu. Jadi makanya sudah ada ketentuan soal itu. Ronaldo mengatakan bahwa dirinya akan mengamalkan dan bertanggung jawab penuh atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kapolres Tarakan. Tim Liputan, Ekuator TV. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala Sepekan edisi hari ini. Saya Asmira Ali beserta rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.